itu kepada para ulama yang sekalian yang tidak perlu lagi bersabar kepada yang memiliki handphone untuk kontak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu Allahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah yang maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini selanjutnya calon mempelai wanita Ananda Sekar Arum Nuswantari Sarjana Teknik akan memohon izin memohon kepada Bapak Insinyur Haji Nur Rahman, yaitu ayah dari calon mempelai wanita, berkenan untuk menjadi wali nikah yang akan dipandu oleh Bapak KUA. Dipersilakan dengan hormat. Saya memohon kepada takdir agar saya Sekar Arum Nuswantari walikan dan nikahkan saya kepada Fauzan Tegar Andika dengan memakai mas kawin berupa mas batang 10 gram dan cincin kawin dibayar tunai.
Ananda Sekar Harum Nuswandari insya Allah akan saya walikan dan nikahkan Ananda kepada Fauzan Tegar Andika dengan memakai mas kawin mas batam 10 gram dan cincin kawin dibayar tunai. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya khutbah nikah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kita ikuti khutbah nikah ini dalam hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Untuk itu dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama as-sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ananda calon mempelai kedua, sore ini adalah merupakan saat-saat bersejarah bagi kalian berdua. Insya Allah dengan izin dan perkenan yang Maha Kuasa, sesaat lagi kalian akan melaksanakan sebuah perjanjian yang suci dan mulia, yaitu akad nikah. Islam menempatkan nikah sebagai sesuatu yang suci dan mulia, karena nikah adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW dan sekaligus sunnah para nabi dan Rasul Allah yang terdahulu. Melaksanakan nikah bagi setiap muslim menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ibadah, laksanakanlah oleh kalian akad nikah ini dengan tulus ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian terhindar dari dosa dan maksiat kepada Allah. Kalian punya kewajiban untuk melestarikan kesucian akad nikah sore ini dalam kesucian membangun rumah tangga nanti. Dan kalau akad nikah menjadi bagian dari ibadah kepada Allah, maka membangun rumah tangga pun harus kalian tempatkan sebagai bagian ibadah pula kehadirannya. Selain merupakan perjanjian yang suci, nikah juga merupakan perjanjian yang berat, mitsaqan ghalidha. Nikah dalam Islam tidak hanya menghalalkan perbuatan yang semula haram, tapi nikah juga bisa mengharamkan sejumlah perbuatan yang asalnya halal. Di satu sisi, nikah dapat melahirkan sejumlah kebebasan yang tidak kita peroleh sebelum akad nikah, tapi dalam waktu yang sama, nikah pun melahirkan sejumlah keterikatan dan keterbatasan. Nikah dapat melahirkan sejumlah hak. Kita punya hak-hak tertentu dari istri atau suami kita, tapi juga tidak boleh lupa nikah melahirkan sejumlah kewajiban. Biasanya sebuah rumah tangga menjadi tidak harmonis kalau istri atau suami cuma bisa menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Laksanakanlah oleh kalian kewajiban sebagai suami, sebagai istri dengan tulus dan sungguh-sungguh. Hak itu tidak perlu dituntut lagi, akan datang dengan sendirinya. Beberapa kali Al-Quranul Karim memberikan gambaran tentang keluarga yang ideal. Salah satu di antaranya tercantum pada Ar-Rum 21 yang tadi ayatnya dibaca, yaitu salah satu ciri penting sebuah keluarga yang ideal adalah apabila di tengah-tengah keluarga itu tercipta sebuah suasana sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu sebuah rumah tangga yang rukun, yang damai, yang tentram, dan terjalin cinta dan kasih yang penuh tulus dan ikhlas. Kalian punya kewajiban untuk melestarikan cinta dan kasih di antara kalian berdua. Bahkan menurut ajaran Islam, membangun cinta kasih yang sebenarnya justru harus dilaksanakan setelah resmi menjadi suami istri. Oleh karena itu, tumbuhkan di antara kalian semangat ta'awun, gemar menolong istri, rajin menolong suami, kreatif untuk menyenangkan istri, menyenangkan suami adalah merupakan langkah penting untuk melestarikan cinta dan kasih itu. Kalau semangat tolong menolong di antara suami sudah tidak ada,
maka pada gilirannya cinta dan kasih pun akan menjadi hampa. Bangunlah budaya tasamuh, toleransi, selalu mendengar dan memperhatikan apa yang menjadi saran, usulan, keinginan istri atau suami, menghargai pendapat istri atau suami, bahkan biasakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada istri atau suami sekecil apapun kebaikannya kepada kita, dan siapkan untuk selalu minta maaf kepada istri atau suami sekecil apapun kesalahan kita kepada suami atau istri. Jangan membiasakan untuk mengingat-ingat kesalahan atau kejelekan istri atau suami kepada kita, tapi ingat-ingatlah jasa dan kebaikannya kepada kita. Sebaliknya, jangan lupa khilaf dan salah kita kepada istri atau suami, tapi jangan mengingat-ingat jasa dan kebaikan kita kepada istri atau suami. Maksudnya supaya cinta dan kasih itu lestari dan abadi di antara kalian berdua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah resep spiritual agar cinta dan kasih itu lestari di antara suami dan istri. Biasakanlah saling doa, mendoakan. Tiada doa tanpa disertai doa untuk kebaikan, kebahagiaan istri atau suami. Kalau pada satu saat kalian bersimpuh di atas sajadah, sebelum atau sesudah sholat kalian memohon sesuatu, jangan lupa sertakan permohonan untuk kebaikan, kebahagiaan istri atau suami. Atau pada satu saat kalian sedang memohon ampun kepada Allah, sertakan permohonan ampun untuk istri atau suami. Kalau suami sedang dihadapkan dengan problem demi problem yang berat, segera istri mengambil air wudhu, lakukan sholat 2 rakaat temani sholat syukur wudhu. Hadapkan diri ke kiblat dengan tulus dan khusyuk. Nyatakan kepada Allah, ya Allah, tolong dia, sayangi dia, rahmati dia, berkati dia. Katanya pintu aras seolah-olah terbuka. Ribuan malaikat ikut mengamini doa seorang istri atau suami, doa seorang istri yang soleh untuk suaminya. Ananda, rumah tangga adalah bagian dari kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi yang serba fana, kalian sudah pasti tahu. Kehidupan duniawi tidak hanya diwarnai oleh senyum, gembira, gelak ketawa. Jalan yang kita lalui sering-sering tidak indah dan tidak rata. Begitulah dalam berumah tangga. Kalian harus siap menghadapi ujian demi ujian itu. Kesuksesan kalian dalam membangun rumah tangga sangat tergantung pada kemampuan kalian dalam menghadapi, menyikapi, dan mengatasi ujian demi ujian itu. Kalau pada satu saat kalian dihadapkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, apapun namanya, lakukanlah introspeksi. Sebab tidak sedikit kegagalan, penderitaan, bahkan musibah yang menimpa kepada seseorang ternyata karena kesalahannya, karena kebodohannya, dan karena keteledorannya. Sadar akan kekurangan diri itu penting untuk perbaikan diri. Orang yang tidak pernah sadar akan kekurangan diri biasanya sulit diperbaiki karena dirinya merasa sudah sempurna, tidak perlu diperbaiki. Kalau pada satu saat kalian dihadapkan dengan ujian demi ujian yang berat, kalian tidak boleh putus asa. Ada Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang akan selalu menolong kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep ketika sebuah rumah tangga sedang dihadapkan dengan ujian demi ujian yang berat. Beliau menyatakan, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayaquman, suami istri bangun sholat malam. Wa yadhkuranillah, suami istri zikir pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa mereka. Serah menolong kalian. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Kunci penting untuk meraih keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu birrul walidain. Kalian harus selalu khidmat dan hormat kepada ayah dan ibu. Tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketentraman bagi mereka yang kerjanya menyakiti ayah dan ibu. Ridho Rabbi fi ridhol walidain, wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidain. Kasih sayang Allah kepada seseorang tergantung kepada kasih sayang ayah dan ibunya kepada yang bersangkutan. Murka Allah kepada seseorang tergantung murka ayah dan ibunya kepada yang bersangkutan. Secara khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan moral di hadapan ratusan sahabatnya di Masjid Nabawi. Beliau menyatakan,
Kullu dzunubi yuakhirullahu ma yasha illa uququl walidain. Sahabatku, dosa-dosa manusia itu boleh saja ditangguhkan azab dan siksanya di akhirat nanti kalau Allah menghendaki, kecuali satu. Dosa yang satu itu adalah uququl walidain, menyakiti ayah dan ibu. Allah berfirman, wa'budu wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah oleh kalian Allah, jangan sekali-kali musyrik kepada Allah. Khidmat dan hormatlah kepada ayah dan ibu. Insya Allah kalian akan sampai di pulau bahagia. Kalau kalian bahagia, ayah dan ibu akan lebih bahagia. Sebaliknya kalau kalian menderita, ayah dan ibu akan merasa lebih tersiksa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya dengan tidak mengurangi rasa hormat, seusai pengucapan ijab kabul nanti untuk tidak diiringi dengan tepuk tangan, secara bersama-sama kita ucapkan hamdalah, tanda syukur kita kehadiran Ilahi Robi. Hadirin sekalian, kita satukan rasa untuk larut dalam satu kenikmatan dan kekhusyukan yang sama dalam mengikuti acara pengucapan ijab kabul ini. Kepada Bapak petugas KUA dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'alaina fi hadhihi sa'ah fi hadhil masjid al-mursalah li iqamati syara'il islam bitazwiji wal inkahi li maslahatil ummati wal intiqal mardatillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fayanal hadiron usikum wa nafsi bitaqwallah fa fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ayyamikum wasalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyukumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basari wa sadril farji wa man lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wijaa. Para bapak, ibu hadirin yang berbahagia dan yang saya hormati, alhamdulillah berkat kudrat iradat dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di Masjid Al-Mursalah, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid ini ada dalam lindungan barokah maghfirah beserta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kumpulnya kita pada kesempatan ini punya tujuan yang sama dan utama, yaitu dalam rangka menegakkan salah satu pengamalan syariat Islam, yaitu akad nikah yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Ijab kabulnya, ijab langsung disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Nur Rahman selaku kakak kandung ayahnya atau selaku uanya atau selaku faklenya, dan kabul langsung diucapkan oleh Ananda Fauzan Tegar Andika. Dan pada kesempatan ini sebagai saksi yang pertama yaitu Al-Mukarram Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia selaku Rektor UNPAD, dan saksi yang kedua yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan PhD selaku Rektor Paramadina Jakarta. Hadirin rahimakumullah, sebelum pelaksanaan ijab kabul, marilah kita bersama-sama mengucapkan 5 kalimat thayyibah. 1. Mengucapkan tawaf. 2. Mengucapkan basmalah. 3. Mengucapkan istighfar 3 kali. Dan yang 4. Mengucapkan syahadat. Dan 5. Mengucapkan sholawat baik kepada kedua calon mempelai, wali, 2 saksi, bapak-bapak, ibu, pemuda, dan anakku sekalian yang ada di masjid ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, yang pertama mohon diperhatikan kepada Bapak Haji Nur Rahman yang akan mengucapkan ijab, begitu pula kepada Ananda Fauzan Tegar Andika. Yang pertama mohon harus niat dalam hati masing-masing. Bapak Haji Nur Rahman niat dalam hati mengucapkan ijab akad nikah, kemudian Ananda Fauzan niat dalam hati mengucapkan qabul akad nikah. Setelah niat dalam hati masing-masing, mohon diucapkan ijab qabul ini. Yang kedua, dengan khusyuk, konsentrasi, fokus terhadap apa yang diucapkan pada waktu ijab qabul akad nikah. Dan yang ketiga, harus ikhlas, mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam rangka menegakkan syariat ajaran Islam. Kemudian yang keempat, harus diucapkan dengan jelas bahasa ijabnya maupun jelas bahasa qabulnya. Kemudian yang kelima, harus diucapkan dengan agak keras, minimal terdengar oleh 2 saksi, maksimal mudah-mudahan terdengar oleh yang ada di masjid ini. Dan yang keenam, khusus bagi calon mempelai pria, apabila nanti kata wali telah selesai ucapan ijab sampai dengan ucapan dibayar tunai, harus langsung jawab saya terima nikahnya. Jangan terhalang oleh diam dahulu, jangan terhalang oleh perbuatan apapun, jangan terhalang oleh ucapan apapun. Itu yang mesti diperhatikan oleh wali dan calon mempelai pria. Yang kedua, untuk saksi yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia dan juga Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, mohon diperhatikan ijab qabulnya. Apabila menurut Bapak berdua telah sah, cukup dengan ucapan sah akad nikahnya. Namun apabila pandangan Bapak berdua belum sah, harus usul kepada saya untuk diulang kembali ijab qabulnya. Kemudian yang ketiga, baik kepada kedua calon mempelai, wali, 2 saksi, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anakku sekalian, mohon keheningan pada waktu ijab qabul dengan cara diam, tidak ada suara apapun kecuali suara ijab yang disampaikan oleh Bapak Nur Rahman dan juga suara qabul yang diucapkan oleh Ananda Fauzan. Nanti setelah disahkan oleh kedua saksi, cukup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, tidak boleh ada tepuk tangan karena ini merupakan syariat, bukan merupakan adab, bukan ini merupakan tuntunan, bukan merupakan tontonan. Terima kasih atas perhatian. Untuk Ananda Fauzan sudah siap mengucapkan qabul akad nikahnya. Al-Karam Bapak 2 saksi sudah siap memperhatikan ijab qabul. Ya, Pak. Sampai ya tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Fauzan Tegar Andika, saya nikahkan Sekar Arum Nuswantari binti Hanan Sa'dun Almarhum, keponakan kandung saya, kepada dengan mas kawin berupa emas batangan 10 gram dan cincin kawin dibayar tunai. Saya terima nikahnya kepada Sekar Arum Nuswantari binti Hanan Sa'dun Almarhum, keponakan kandung Bapak, dengan memakai mas kawin berupa emas batangan 10 gram dan cincin kawin dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pernikahan Ananda telah sah disahkan oleh Bapak Ganjar Kurnia dan juga Bapak Anies Rashid Baswedan tepat pukul 16:48
Dalam mengakhiri ijab kabul ini, marilah kita bersama-sama munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdash syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan shaliha wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba. Allahumma hasbil maqasidana fi umuri dinina wa umuri dunyana khususan fi akdinika fi hayat bisa baina fausan tegaradika wa sekararum bil mawaddah wal karama wal fadilah wal maghfirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia dan yang saya hormati, kewajiban pertama dan yang paling utama bagi mempelai pria sesuai dengan amanat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat yang keempat, yaitu wa'atun nisaa shadaqatan nikah. Oleh karena itu supaya diserahkan oleh mempelai pria Ananda Andika kepada Ananda Fauzan kepada Ananda Sekararo sambil berdiri. Kemarin belum apa. Saya serahkan berupa kotak 10 gram dan cincin kawin. Saya bayar secara tunai kepada sekarang. Ya. Saya terima kawin berupa cincin kawin dan emas batangan 10 gram dengan penuh kebahagiaan dan saya ucapkan Simpan dalam di bawah simpan dan masih posisi berdiri, jangan dulu. Kita alhamdulillah keterangan Imam An-Nawawi, suami mengucapkan doa dulu terhadap istri dengan posisi berhadap rapat yang agak dekat sekali, tangan kanan memegang pundak istri, badannya agak dekat lagi, jangan terlalu jauh supaya tidak membungkuk. Tangan kiri suami memegang kepala istri dari samping. Karena belum menghafal, ikuti ucapan saya, aminkan oleh istri.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barakallahu likulli wahidin minna fi sahibihi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabalataha alaihi. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalataha alaihi. Amin ya rabbal alamin. Siap berfoto untuk mengabadikan cuk pening istri. Cium tangan suaminya. Tahan dulu supaya abadikan. Silakan kembali. Hati-hati. Oleh Ananda Fauzan. Kemudian amanat negara, yaitu pertama sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan yang kedua sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, dan yang ketiga sesuai dengan permintaan istri pada waktu menghadap saya di KUA, suami harus mengucapkan janji rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Oleh karena itu dibaca dari mulai basmalah sampai tamat, sampai terakhir. Perjanjian taklik tolak. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah, saya Fauzan Tegar Andika bin Haji Jaja Jahari berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Sekar Arum Nuswantari binti Haji Hanan Sa'dun almarhum dengan baik atau muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca syahwat taklik atas istri saya itu sebagaimana yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah. Bandung 24 Agustus 2013. Suami tertanda Fauzan Tegar Andika. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pernikahan Ananda Fauzan dengan Ananda Sekar Arum telah selesai, telah sah sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam dan juga telah resmi dicatat di Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam
register nomor 304/2021 Romawi 8 tahun 2013. Terakhir pada kesempatan ini saya serahkan buku nikahnya. Buku nikah ada 2, satu buku nikah suami pegangan Ananda Fauzan, dan yang kedua buku nikah istri pegangan Ananda Arab, supaya diterima dan disimpan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai rusak apalagi hilang. Supaya diabadikan. Jangan dulu dibuka, lihat udah dibuka. Lihat dulu foto. Jangan dulu dibuka. Sudah, dilihat dulu fotonya. Kalau clear, salah. Sudah betul, diabadikan lagi. Sudah, diabadikan lagi. Nah, senyum. Oke, keren. Siap ya? 1, 2. Keren. Lagi. 1, 2. Sudah, simpan dulu di bawah cincin mas, supaya dipakaikan ke jari manis. Masih posisi berdiri. Cincinnya supaya dipakaikan oleh anak-anak Fauzan kepada istri. Jari manis jadi. Ya. Yakin ya. Jaringin. Menghadap ke sini, diabadikan, perlihatkan cincinnya. Sampai sini. Kamera ya. 1. Nah, silakan duduk kembali. Ya, Oke, deket jarinya. Oke, bagus. Siap, lihat sini ya. 1, 2. Bagus. ya udah, silakan duduk kembali. Dan saya serahkan kegiatan ini kepada pembawa acara untuk melanjutkan sunnah Rasul yang keempat, yaitu walimatun nikah atau resepsinya sesuai dengan amanat Rasulullah, awli walu bisyadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hadirin sekalian kami hormati pelaksanaan akad nikah telah kita saksikan bersama. Kepada Bapak petugas KUA, kepada Bapak pengkhotbah nikah, kepada para saksi, kepada pembaca ayat suci Al-Quran, kami mengucapkan terima kasih atas segalanya. Dan selanjutnya kepada Bapak petugas KUA, sebelum meninggalkan ruangan